Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Galang Yang Ambian Base, Jumat 5 April 2024. Sebelum kita melakukan aktivitas dan pekerjaan kita pada pagi hari ini, marilah kita mendasari dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur atas pimpinan Tuhan. Semalam kami boleh lalui dengan baik, dan pada pagi hari ini kami dapat bangun ada dalam keadaan selamat. Bapa di surga, sebelum kami akan melakukan segala aktivitas dan kegiatan kami pada pagi hari ini, kami rindu untuk mendasari dengan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk memahami akan firman-Mu. Terlebih lagi Tuhan, kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di surga, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan di hadapan-Mu, dan layakkanlah kami untuk datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari dua ayat firman Tuhan. Yang pertama dari Yehezkiel 16 ayat 60, yang demikian firman-Nya, Aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Yang kedua di dalam 2 Korintus 3 ayat 6, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kasih setia Tuhan. Bacaan yang pertama dari Yehezkiel 16 ayat 60, Aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu perusahaan biasanya akan membuat satu perjanjian bagi karyawan yang akan bekerja di tempatnya. Perjanjian itu mempunyai ketetapan yang harus diikuti, baik itu berupa aturan maupun apa yang akan didapatkan oleh pihak karyawan. Melalui perjanjian itu mereka telah menjalin sebuah relasi. Jika karyawan tersebut setia mengikuti perjanjian dan bekerja dengan baik, ia akan diberi hadiah atau upah. Tetapi jika sebaliknya dia melakukan pelanggaran, maka akan ditegur atau diberikan sanksi atau hukuman. Dalam kitab Yehezkiel 16 ayat 60, kita melihat perjanjian Allah kepada umatnya. Allah memberikan sebuah ikatan perjanjian dengan bangsa Israel, dan Allah setia terhadap perjanjian itu. Dalam perjanjian Sinai, hukuman merupakan hasil yang harus diterima Israel tatkala mereka melakukan pemberontakan. Ketidakpatuhan mereka akan menuai penghukuman dalam bentuk didikan agar mereka bertobat dan berbalik kepada perintah Allah. Namun di balik hukuman, Allah menghendaki umatnya bertobat dan dipulihkan. Perjanjian ini bukan karena kebaikan umat, tetapi karena kemurahan Allah sendiri. Tuhan setia pada janjinya di tengah ketidaksetiaan umatnya. Janji Allah itu kekal. Allah mengingat akan setiap janji firman-Nya kepada umatnya. Penggenapan janji Allah bertujuan agar kita bisa bersyukur kepada Allah, agar kita dapat menyerukan nama-Nya, dan kita dapat bersaksi akan perbuatan ajaib Allah kepada orang lain. Karena itu Tuhan akan mengingat perjanjiannya dengan kita pada masa muda kita, dan Tuhan akan meneguhkan bagi kita perjanjian yang kekal. Firman ini mengajak kita untuk percaya dan bergantung sepenuhnya pada kasih setia Allah, bahkan dalam situasi sulit dalam hidup kita. Ketika segala sesuatu berubah di sekitar kita,
kita dapat mencari ketenangan dan kepastian dalam hubungan kita dengan Allah. Kasih setianya memberikan harapan, penghiburan, dan kekuatan untuk menghadapi hidup dengan penuh keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkan atau mengabaikan umatnya. Dalam bacaan yang kedua, di dalam 2 Korintus 3 ayat 6 dikatakan, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup yang dibangun berdasarkan hukum yang tertulis adalah hidup yang berdasarkan hukum-hukum dan peraturan-peraturan. Kita tidak dapat menjadi anak Allah karena hukum-hukum atau membangun kehidupan rohani dengan peraturan-peraturan. Kerajaan surga adalah roh. Untuk masuk dan bertumbuh sebagai anak-anaknya tidak tergantung kepada berbagai macam hukum dan peraturan, namun tentang bagaimana Roh Kudus menguasai hati kita dan hidup mengandalkan Tuhan. Hidup dalam persekutuan dengan Allah adalah hidup di dalam roh, bukan di dalam hukuman yang tertulis yang mengandalkan kekuatan manusia. Dalam 2 Korintus 3 ayat 5 dikatakan, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Kita melayani Tuhan karena menerima kasih karunia Allah. Kita melayani bukan karena kita sanggup, karena kita kuat, kita mempunyai talenta atau kepintaran kita sendiri. Jika kita sanggup melakukan apapun itu semua karena Tuhan yang mengerjakannya di dalam hidup kita. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Hanya Tuhanlah yang menjadi sumber kemampuan kita. Ketika kita hidup mengandalkan Roh Kudus, Ia yang akan menyediakan kelimpahan kasih karunia. Kita akan dimampukan, dikuatkan, dan penuh dengan pengharapan. Amin. Mari kita mengamini firman Tuhan dengan kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kembali kami datang kepadamu. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bagaimanapun keadaan kami Tuhan, kami aman dalam perlindungan Tuhan. Kami menyerahkan segala pergumulan yang kami hadapi Tuhan, baik secara pribadi, pergumulan di dalam kehidupan berjemaat, maupun di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapa di surga, biarlah Tuhan yang memeliharakan akan kehidupan kami. Biarlah kami boleh menerima damai sejahtera Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, dan juga saudara-saudara kami yang ada di dalam pergumulan, baik itu masalah ekonomi, masalah dalam kehidupan berumah tangga. Bapa di surga, biarlah Tuhan yang memberikan jalan keluar yang terbaik, dan biarlah kami boleh memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan melakukan segala aktivitas dan kegiatan kami. Biarlah Tuhan yang tutup bungkus kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dan biarkanlah kami menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah sarapan rohani untuk kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.